Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar, nikmat Islam, iman dan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa Rumah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kultum kita pada hari ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Di antara perintah-perintah Islam, perintah-perintah Al-Quran untuk melaksanakan sholat adalah sholat berjamaah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itu berarti bersama-sama berjamaah. Para pemirsa Rumah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sholat berjamaah yang pertama yaitu dilipat gandakan pahala sholatnya. Dalam satu buah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaati afdolu sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah." Artinya, sholat jamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua, langkah kakinya ke masjid adalah pengampunan dosa dan diangkat derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berwudu dan membaguskannya, kemudian datang ke masjid dan tidak ada yang menggerakkannya menuju masjid kecuali sholat, maka tidaklah ia melangkahkan kaki kecuali dengan Allah akan mengangkat derajat dan menghapus dosanya hingga ia masuk masjid. Dan jika masuk masjid, maka ia akan tetap dalam hitungan sholat selama sholatlah yang menahannya dari keinginan pulang." Keutamaan sholat berjamaah yang ketiga adalah mendapatkan pahala sholat yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat satu malam. Kemudian yang keempat, didoakan oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para malaikat selalu memberi sholawat mendoakan kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia sholat dan belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Kemudian yang kelima, diampuni dosanya yang telah lalu saat mengucap amin bersama malaikat. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah yang keenam, mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala
pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Para pemirsa Rumah Ramadan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita sama-sama utamakan sholat. Jadikan sholat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memang ingin kehidupan kita aman, nikmat, bahagia, kuncinya di sholat. Semakin lancar dan beres terlaksana sholat, semua urusan dunia insya Allah lancar. Semakin susah melaksanakan sholat, semakin jauh dari sholat, akan semakin stres dan susah dalam urusan kita di dunia, apalagi di akhirat. Para pemirsa Rumah Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang saya sempat sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.